Jadi gini, seperti yang saya katakan kemarin, kalian bertiga saya kasih tugas untuk datang ke Desa Kalibagor mencari lahan yang akan dijadikan pembangunan pabrik. Nah, salah satu dari kalian yang bisa mendapatkan lahan tersebut akan saya kasih bonus. Wah, dikasih bonus, Pak. Bapak serius kan, Pak? Iya, serius. Tapi tolong ya, kalian jangan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan lahan tersebut. Karena di Desa Kalibagor ada anak Pak Burhan, anak pimpinan kita. Hah? Anak Pak Burhan, Pak? Iya. Loh, kok bisa, Pak? Kok bisa ada di sana, Pak? Iya, kan tempat asal Pak Burhan emang di sana. Oh gitu Pak, berarti selama ini anaknya Pak Burhan gak ikut Pak Burhan ke kota ini ya Pak? Iya, gak ikut. Katanya Pak Burhan, anaknya ini mau sukses dan mandiri tanpa bantuan dari orang tuanya. Oh, jadi gitu, Pak. Wah, keren ya kalau kayak gitu. Iya mandiri ya walaupun orang tuanya kaya. Iya. Pak, terus kita itu ke Desa Kalibagor naik apa Pak? Oh iya, bentar. Pak Jack! Pak Jack! Iya bos. Pak Jack, tolong antarkan mereka bertiga ke Desa Kalibagor ya. Oh, siap bos. Sekarang bos. Iya, sekarang. Oh, jadi kita bertiga diantarkan sama Pak Jack, Pak? Iya, Bu Devi. Oh. Tolong anterin ya. Iya bos. Iya. Ya udah, Pak. silakan jalan. Iya Pak, kami pamit ya Pak. Iya, iya. Sudah, Hati-hati ya. Pak. Ya, permisi, Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini sudah sampai Bu. Oh, iya Pak Jack, berhenti aja di sini. Oh, siap Bu. Jack, aku bukain dong. Siap Bu. Iya Bu. Manja banget kalian. Biarin. Makasih Jack. Siap Bu. Ya udah Pak Jack, kalau gitu Pak Jack tunggu sini aja ya, biar kita cari lahannya. Jangan kemana-mana Pak Jack. Siap Bu. Hikmah, kayaknya bakalan aku duluan deh yang bakalan dapat lahan di sini. Iya Beb, soalnya kan kita cantik, apalagi ini kan desa. Orang desa itu gampang dibodohin Beb, tinggal kita rayu dikit aja, pasti mereka udah mau jual tanahnya ya kan? Iya, aku nanti bakalan tebar persona kayak gini, pasti langsung mau. Iya, terus dulu dong kita. Ya udah yuk, kalau kayak gitu mending sekarang aja kita cari lahannya. Lagian kalau berdua pede banget. Iya, apaan? Ya pede lah. Ya udah yuk. Itu. Beb, itu ada orang. Mending kita tanya sama mas-mas itu aja. Oh iya, yuk. Mas, permisi Mas. Permisi Mas. Waduh. Cewek Gung. Ini bidadari dari mana ini? Iya. Iya ladies. Ada apa ya? Gini Mas, kita ini mau cari lahan buat bangun pabrik. Kira-kira di sini ada nggak ya lahan yang mau dijual ya Mas? Oh, iya. Ada ya, Gung? Ada. Ada kalau masalah lahan-lahan, tenang aja. Kita berdua ini tahu di mana lahan yang mau dijual. Emangnya Mbak ini dari mana ya? Kok malah nyari lahan di desa? Kita ini dari perusahaan Aksana Jaya, Mas. Iya Mas, kita cari lahan karena mau bangun pabrik di sini Mas. Oh, gitu ya, Mbak. Ya udah, kita bisa bantu, Mbak. Tapi ada syaratnya. Emangnya apa sih Mas syaratnya? Pasti kita kabulkan kok. Oh, bagus deh kalau kayak gitu. Syaratnya itu, Mbak, kita berdua ini minta nomor HP kalian. Hah? Dan pengen tahu isi hati kalian ini. Jomblo hati? apa udah punya pacar? Loh, Mas, maaf nih ya Mas, kita bertiga kan minta tolongnya buat cariin lahan. Kenapa Masnya malah minta nomor telepon sama isi hati? Ya sekarang gini aja ya, Mbaknya yang paling cantik. Sekarang nggak ada yang gratis dong. Masa Mbak minta bantuan, kita nggak dapat imbalan? Iya, kalau masa imbalan pasti kita kasih nanti Mas. Maksudnya saya kasih uang atau gimana? Oh, loh, maaf.
Kita banyak uang, Mbak. Aduh, Nggak butuh uang. udah, gak usah ribet. Beb, udah kasih nomor kita aja. Kalau Devi nggak mau, kan untung bagi kita. Nanti yang dapat fee dari Pak Kevin kita berdua ya kan? Oh iya bener. Udah susah jual mahal. Ini mas, ini, mas, Mas, nomornya aku aja ya mas. Kamu yang mana? Oh ya, aku pengennya sih yang itu. Ya udah ya ini aja. Ini mas. Namanya siapa, Mbak? Namanya Mbak Hikmah. Hikmah yang Namanya manis. Mbaknya? Aku Lilis mas. Oh, Lilis. Ya udah Kalian mas. yakin ngasih nomor ke orang yang nggak dikenal? Kenapa sih? Ini demi bakti kita ke perusahaan. Kan kita mau cari lahan. Oh iya, nomornya Mbak berapa? Maaf ya mas, buat saya nomor ini privacy. Lagian kan saya di sini mau cari lahan, bukan cari jodoh. Aduh, mas, udah mas. Dia emang sok jual mahal, sok cantik lagi. Iya, Mbak. Udah, gak usah ditanyain nomornya. Mas, mending nganterin kita yuk ke tempat lahan yang mas mau tunjukin ke kita. Oh, ini buru-buru banget. Kita gak mau ngobrol-ngobrol dulu di sini. Iya, bener. Kita ngobrol sambil jalan aja, mas. Mas, Soalnya ini penting mas. Mas, Oh. maaf nih ya mas. Kalau saya nggak ngasih nomor telepon, apa saya ini nggak bisa dapat info dari masnya? Gak Ya dapat. gak dapat. Kalau mbaknya ngasih nomor ke kita, ya ke aku aja deh, bukan si Samsul. Mbaknya pasti dapat info terkini, gitu, ya kan? Gimana? Nomor HP-nya Mbak mana? Nggak usah deh mas, nanti saya mau tanya sama warga di sini kan. Warga di sini nggak cuma mas. Tapi warga di sini nggak tahu. Yang tahu kita berdua cuman. Ya, saya mau usaha dulu mas. Nanti semisal memang nggak dapat, saya akan nemuin mas kok. Oh, nanti mau kasih nomor HP-nya Mbak ke saya gitu? Ya, nggak juga mas. Saya cuma mau ngasih fee aja sama mas. Ya gak bisa dong Mbak, persyaratannya itu memang kayak gitu. Kalau Mbak mau dapat info dari kita, ya Mbak harus ngasih nomor HP-nya Mbak. Gimana? Oh, gitu ya mas. Ya udah deh mas, kalau kayak gitu nggak usah. Biar saya usaha sendiri cari lahannya. Oh ya udah, usaha sendiri aja kamu. Semoga aja Mbaknya ini beruntung ya. Iya mas, amin. Oh ya, para ladies-ladies yang cantik-cantik ini, apakah kalian sudah siap mau melihat lahan yang mau dijadikan pabrik? Ya udah, yuk. Ya udah, Kita langsung ke sana. Tadi kan aku minta nomor Mbaknya ini, Mbak Lilis. Iya. Mbak Lilis sama aku aja naik Vespa Matic. Wah, iya boleh mas. Ayo mas. Mbaknya sama teman saya naik NMAX Herek. Iya, siap, mas. Ayo, Pak. Yuk. Ya. Selamat tinggal. Dadah, si sok jual mahal. Aku ditinggal. Jalan kaki. Oke, kamu. Ya udah kalian hati-hati ya. Kalau ada apa-apa nanti kabarin ya. Duh, kok kayak gitu sih pemuda di desa ini? Masa iya orang mau minta tolong malah dimintain nomor teleponnya? Ya sah-sah aja sih mau minta imbalan, tapi kan kalau masalah kayak gini tuh masalah privasi. Ya ampun. Ya udah deh, semoga mereka berdua nggak kenapa-kenapa ya. Aku nggak yakin sama pemuda itu. Daripada aku di sini, lebih baik aku jalan aja. Siapa tahu nanti aku ketemu warga yang punya lahan dan mau dijual. Kalau aku di sini lama-lama, gimana aku bisa dapat lahan? Ya udah deh, aku sekarang ke rumahnya Pak Tarjo aja. Kan kemarin beliau bajak sawah aku belum bayar. Takutnya uangnya dibutuhin sama Pak Tarjo. Ya udah deh, aku langsung ke Pak Tarjo aja. Ini Mbak, ini lahannya bagus kan? Iya, mas, bagus. Ya udah kita berhenti di depan dulu, Mbak. Nah, ini Mbak lahannya. Kalau Mbak nih ya, jadi beli lahan ini, aku yakin Mbak, bosnya Mbak pasti setuju. Karena apa? Lahan yang ini itu bebas dari pemukiman warga, Mbak. Maksudnya jauh, Mbak, gitu. Iya, bener, Beb. Lokasinya strategis banget ini, Beb. Jauh dari pemukiman warga. Nah, bener. Cocok buat dijadikan pabrik. Asal Mbak tahu tuh lokasinya dari ujung sana sampai ujung sana. Tapi Tapi apa, Mbak? itu kok ada rumah satu mas? Oh, Iya. Rumah itu tenang aja, Mbak. iya. Itu pemilik tanah ini. Tenang aja, yang pemilik lahan ini sepantaran Mbak sama aku sama si Samsul. Jadi kalau masalah lahan ini mau dijual, tenang aja, aman. Apa kata Agung Tongle? Tapi emangnya rumahnya mau dijual juga apa mas? Iya Mbaknya tenang aja. Ikutin aja apa kata kita. Nah serahin aja sama kita. Tapi nanti kalau misalkan
Nah, nih pemiliknya nih, pemiliknya. Muda kan masih, Mbak? Oh iya, seumuran kamu mas. Tuh. Ya udah, biar aku yang ngomong ya. Iya, Iya, Mbak, Mas. tenang aja. Nang, Ya, Gung. sehat. Sehat, Nang. Iya, ada apa? Gini Nang, nih kenalin. Ini Lilis, ini Hikmah. Ini Lilis calon pacar aku. Oh, Dan si iya, Hikmah ini calon pacarnya Syamsul. Oh iya, Iya, Nang. Iya, Mbak. Mereka berdua ini ada kepentingan sama kamu. Ada kepentingan sama aku. Emangnya apa, Gum? Mereka berdua itu mau membeli lahan kamu, ya termasuk rumah kamu itu. Hah? Iya, Nang. Mau beli lahan aku? Iya Nang. Yang luas ini dari ujung sana sampai ujung sana. Sembarangan aja. Enggak, Mbak. Lahan saya sama rumah saya itu nggak mau dijual. Loh mas, ini tawarannya tinggi loh mas, karena lahan ini mau dijadikan pabrik. Iya mas. Iya Nang, udah kamu jual aja lahannya. Nanti kamu tinggal beli rumah lagi deh. Tapi Gong, aku nggak akan menjual lahan sama rumah itu, Gong. Soalnya kan kamu tahu sendiri kalau lahan ini sama rumah itu peninggalan almarhum kakek aku. Jadi aku nggak berani, Gong, kalau menjual ini. Aku aja sampai sekarang mau mempertahankan, Gong. Aduh, udahlah Nang, jual aja. Uang ini di depan mata Nang, uangnya itu banyak banget. Lagian kakek kamu kan udah meninggal nih. Jadi gak kira tahu kalau lahannya itu dijual sama kamu. Enggak, Gong. Aku nggak mau menjual tanah ini untuk dibelikan rumah baru. Enggak, aku nggak mau. Intinya aku mau mempertahankan apa yang menjadi peninggalan almarhum kakek aku, Gong. Aduh, udahlah Nang, kamu gak usah bahas kakek-kakek kamu. Kakek kamu itu udah meninggal, udah mati, jadi gak kira tahu. Iya, Nang, lagian ya. Kalau tanah ini kamu dijual, nanti kan dibangun pabrik. Otomatis kayak kamu seneng di alam kubur sana. Nah, bener. Iya kan Kok udah bisa membuka lapangan pekerjaan. Nah, Iya, Mas. loh iya ya, tanah aku ini bermanfaat bagi orang, gitu. Iya, Mas. Jadi pemuda-pemuda di sini kerja di sini nanti. Nah, kamu juga bisa kerja di sini. Mas, satu lagi ya, kita ini dari kota, dari perusahaan besar mas. Jadi kalau kita beli lahan ini nggak akan dihargai murah mas, pasti Iya. mahal. Udah mas, jual aja sama kita tanahnya. Mbak, gini ya Mbak, mau Mbak itu beli harga tinggi ataupun harga rendah, saya intinya nggak mau menjual. Sebenarnya gini ya Mbak, kalau misalkan ada seperti ini itu seharusnya ada pihak perangkat desa yang datang ke rumah saya untuk berbicara secara langsung, bukan saya diberhentikan seperti ini. Nah, aku kan kenal nih Nang sama kamu. Jadi mereka ini ya lewat aku aja, gak usah lewat perangkat desa. Ya udah, intinya aku nggak mau menjual, ngerti? Nang, Kamu keras kepala aja, Nang. udahlah, kamu ini butuh uang. Udah jual aja lahannya. Aku kalau kamu gak mau dijual lahannya, aku bakal maksa Nang. Kamu mau memaksa aku? Gong, kamu itu siapa, Gong? Kamu bukan anggota keluarga aku. Jadi, kamu nggak ada hak untuk memaksa aku. Ngerti, Gong? Iya Nang, aku tahu. Aku memang bukan anggota keluarga kamu. Tapi Nang, aku bukan mau maksa dengan cara itu. Aku mau maksa kamu dengan cara kekerasan. Gimana? Loh, kok kamu malah ngancam aku, Gong? Udahlah, Gong. Masa kamu nggak ngerti? Aku kan nggak mau ngejual ini. Aduh, udahlah mas. Hikmah, gimana kalau kita bilang aja sama atasan kita kalau lahan di sini udah fix dijual, ya kan? Ya nggak bisa kayak gitu dong. Iya bener kamu. Biar besok atasan kita langsung ke sini, terus bawa alat eskavator. Biar rumah itu sama lahan ini diratakan semua, ya kan Beb? Loh. Tuh, denger kamu. Kalau kamu tetap gak mau, kita bakalan terus memaksa. Ngerti kamu? Atas dasar apa kalian mau memaksa aku? Loh, ada apa ini? Kok mas ini sampai rumah sini, Lis? Oh, Mbak ini siapa ya, Mbak? Ini nih, mas ini nih yang punya lahan yang mau dibeli kita. Tapi mas ini nggak mau dijual katanya. Hah? Loh. Kamu dijual? Iya, Mbak. Saya nggak mau ngejual lahan ini karena lahan ini ya peninggalan almarhum kakek saya. Saya juga sudah menyampaikan kok. Oh ya, ini Mbaknya siapa? Saya kebetulan teman mereka berdua, Mas. Oh ya, Mbak. Mungkin kalau saya ngomong sama Mbak, kayaknya ngerti deh. Gini, Mbak. Ini mereka berempat dan orang yang berdua ini memang orang sini, Mbak. Iya. Terus mereka itu mengintimidasi saya. Dan memaksa saya sampai mengancam, Mbak, kalau misalkan tanah ini harus dijual sama mereka. Loh, kok bisa kayak gitu sih? Dev, kamu lihat aja tuh dari ujung sana sampai ujung sini. Ini tempatnya strategis banget. Iya, aku tahu kalau tempatnya memang strategis. Tapi kalau yang punya nggak mau jual, masa iya kalian mau maksa? Mbak, udah ya Mbak. Mbaknya ini gak usah ikut-ikut. Ini urusan Mbak Lilis, Mbak Hikmah.
sama Samsul sama aku dan juga sama si Danang ini. Ya, ya tapi kan tahu. nggak bisa kayak gitu, Gong. Kamu jangan semena-mena, Gong. Ya udahlah, benar kata Mbak Lilis tadi. Bilang aja sama atasannya kalau lahan ini udah fix dijual. Pasti besok atasannya Mbak Lilis bawa itu Alat eskavator. Nah, Mas, ya nggak bisa kayak gitu dong, Mas. Kalau belum ada fix dari yang punya, nggak bisa Mas langsung bilang kayak gitu. Diam kamu. Mau bohongin atasan kita. Udah diem aja Devi, ini lagian demi perusahaan kita kok. Kamu diem aja ya, kamu jangan ikut campur ya besok ya. Aku nggak mau ikut campur. Tapi kan bener, kamu nggak punya hak apa-apa. Tuh, lihat kamu. Kalau kamu tetap gak mau ngejual lahannya, besok lihat aja. Bakalan bawa itu yang berat-berat, langsung digusur tuh rumah kamu itu yang jelek. Loh, tapi Gong, ini kan masih hak aku, Gong. Kamu nggak bisa tiba-tiba maksa aku kayak gitu, Gong. Apalagi sampai ngancam-ngancam kayak gitu. Udahlah, Gong. Masa kamu nggak kasihan sama aku? Sudah rumah aku jelek kayak gitu, masih kamu mau maksain mereka untuk gusur rumah aku? Ya makanya, Nang, kalau kamu udah tahu rumah kamu itu jelek, ya kamu tinggal jual aja. Nanti kan kamu dapat uang banyak nih. Kamu beli rumah yang bagus. Gitu aja kok repot sih. Gong, bukannya aku repot, Gong. Cuman, Gong, aku kasihan, Gong, sama perjuangan kakek aku. Kakek aku sudah meninggal, Gong, dan kakek aku, Gong, mempercayakan lahan ini untuk diberikan sama aku, Gong. Karena kenapa? Kakek aku percaya aku bisa menjaga amanahnya. Tolonglah, Gong. Kamu kan orang sini, Gong. Kamu masa nggak mau membela aku, Gong? Kamu kan tahu sama almarhum kakek aku. Jadi tolong, Gong, kamu bantuin aku. Jangan percaya sama mereka berdua. Aduh, udah ya Mas. Kamu diam aja. Hikmah, mending kita balik lagi yuk ke kota. Terus kita bilang sama bos kalau lahan ini udah fix dijual, oke? Beb, tanah ini sudah siap digusur. Enggak, Mbak. Nah, bener Nggak kan, Mbak? bisa kayak gitu dong, milih Sigma. Kamu sama aja kan, bohongin atasan gimana sih? Nggak boleh kayak gitu. Mbak, Aduh, diam ya. Kamu nggak usah ikut-ikut. Pokoknya sekarang kita mau balik. Ini kita tinggal Mbak, di sana Mbak. biar nggak jadi penghalang nanti sama teman kita. Kita bilang sama Pak Jack suruh langsung cabut. Udah, kamu di sini ya. Kamu jangan pulang kamu. Loh, Loh, nggak bisa kayak gitu dong. Milih Sigma, kamu jangan. Gong, tolong. udah. Gimana? Udah, Nang, diam aja, Nang. Aku tahu kalian mau dapet sih dari atasan, tapi jangan kayak gini caranya. Gong. Singkir. Please, itu bukan hak kamu loh. Diam. Ya, dadah. Gimana sih? Ya Allah, gimana ya kakek? Karena kita mau digusur, kakek. Mas yang sabar ya Mas. Aduh, saya minta maaf ya Mas atas kelakuan teman-teman saya. Mas, atau gini aja ya Mas, saya biar menginap di sini ya. Jadi besok kalau semisal atasan saya itu datang ke sini, biar saya jadi saksinya. Kalau Mas ini memang nggak mau menjual tanah ini, cuman teman saya aja yang maksa. Terus mbaknya ini nanti mau tinggal di mana, Mbak? Aduh, Mbak, saya juga minta tolong ya Mbak sama Mbak. Saya nggak mau, Mbak, tanah peninggalan almarhum kakek saya ini dijual apalagi digusur, Mbak. Aduh, Saya nggak mau melihat pabrik di sini, saya nggak mau. Iya Mas. Masnya tenang aja ya. Saya akan berusaha semaksimal mungkin ya untuk mempertahankan hak yang memang punya Mas ini. Mas, di sini ada musola atau gimana nggak Mas? Saya biar nanti malam istirahat aja. Oh, kebetulan Mbak, kalau di sana itu ada musola sih Mbak. Kalau misalkan Mbak mau bermalam di sana nggak apa-apa di sana Mbak. Nanti saya antarkan ke sana Mbak. Tapi aman kan Mas? Insya Allah aman Mbak. Setahu saya di sini nggak pernah ada tindak kriminal kok. Oh, ya udah deh Mbak, saya Mas. minta tolong banget ya Mbak sama Mbak. Iya Mas. Saya bakal bantuin Mas semaksimal saya kok, sebisa saya. Ya udah, Masnya nggak usah bingung atau gimana ya. Lagian besok kan ada saya yang akan menjelaskan sama atasan saya. Insya Allah tanah Mas ini akan tetap jadi milik Mas Ya, dan Mbak. rumah itu nggak akan digusur. Iya Mbak, ya Mas, Mbak. sekali lagi saya minta maaf ya Mas. Teman-teman saya seperti itu karena dia mungkin mau mendapatkan bonus dari atasan saya. Iya Mbak. Ya udah Mas, kalau kayak gitu mending sekarang Masnya anterin saya ke musola ya. Baik Mbak. Mari saya antar Mbak. Iya Mas. Kira-kira Mas Danang ada nggak ya di rumahnya? Coba aja deh aku panggil-panggil. Misi,
Assalamualaikum. Mas Danang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Mbak Devi. Mbak Devi Mas sudah Danang. datang sebelum mereka datang Mbak Devi. Iya Mas, berarti teman-teman saya belum datang ke sini ya Mas? Oh iya belum Mbak Devi. Oh ya syukur deh kalau gitu. Mbak Devi, nanti saya mohon ya Mbak Devi. Mbak Devi bantuin saya ngomong. Saya nggak mau Mbak Devi peninggalan kakek saya ini dibongkar secara paksa Mbak Devi. Iya Mas Danang, udah tenang aja. Nanti saya usahakan semaksimal mungkin. Ya saya nanti akan semaksimal mungkin bilang sama atasan saya kalau memang Mas Danang nggak mau menjual tanah ini. Iya, Mbak Atasan saya Devi. itu orangnya baik kok Mas. Mungkin cuma teman-teman saya aja caranya yang salah. Iya Mbak Devi, masa kemarin mereka mengintimidasi saya secara paksa Mbak Devi. Saya kan juga sudah jelas untuk tidak menjual tanah ini. Iya Mas Danang, saya tahu teman-teman saya seperti itu. Ya mungkin dia mau dapat bonus aja dari atasan, makanya dia pakai segala cara lah biar bisa dapat tanah Mas Danang ini. Iya, Karena Mbak memang Devi. tanah Mas Danang ini sangat luas. Kalau dibangun pabrik memang sangat cocok karena juga jauh dari pemukiman. Iya Mbak Devi, saya tadi malam sampai nggak bisa tidur Mbak Devi untuk kepikiran masalah ini. Iya Mas, udah tenang. Saya kan udah janji sama Mas Danang. Saya akan mengusahakan semaksimal mungkin agar tanah ini tetap menjadi milik Mas Danang. Lagian ini kan juga haknya punya Mas Danang. Iya Mbak Devi, ya Mbak Devi. Mas, maaf saya ini nggak ganti baju loh Mas, nggak apa-apa ya? Iya nggak apa-apa Mbak Devi. Ya udah Mbak Devi, gimana kalau kita ngobrol di belakang aja? Soalnya di belakang sejuk udaranya. Iya Mas. Lagian apa-apa. kalau di sini juga nggak enak. Iya, soalnya di sini juga ada tetangga-tetangga, takut disangka kita ada apa-apa Mbak. Oke, baik. Ya udah, mari. Iya Mas. Oh, jadi ini lokasinya ya? Iya Pak, bener Pak. Terus kita kemana ini langsung? Kita ke rumah itu Pak, biar nanti kita bayar di sana Pak. Oh, iya, ayo. Iya Pak. Pak Jack, tolong siapin HP saya untuk transfer. Siap, Bos. Jadi ini rumahnya Lis. Iya Pak, bener Pak, ini rumahnya Pak. Ya udah, panggil aja. Kan kamu yang kenal sama pemilik rumah ini. Iya Pak, bentar ya Pak. Woi. Yang bener kalau bertamu ke rumah orang, panggil yang bener, yang sopan. Saya di belakang. Pak, dari belakang katanya Pak. Ya udah ke sana ya Pak. Ini teman-teman saya yang kemarin. Iya, saya aja Mas, saya bantuin. Loh, Ini Pak orangnya Mas Pak. Danang. Mas Kevin. Iya, Mas. Loh, Pak Kevin kok kenal Pak sama pemilik lahan sama rumah ini? Ini anak Pak Burhan, Bu Lilis. Hah? Lah Pak Burhan. Pak Kevin kenal dengan dua wanita ini. Kenal kok, Mas. Mereka ini bawahan saya sekaligus karyawan Pak Burhan. Apa? Mereka berdua juga karyawan Papa. Sebentar. Berarti mereka berdua kemarin disuruh Pak Kevin untuk membeli tanah di sini. Iya, Mas Danang, bener. Mereka bertiga saya kasih tugas untuk mencari lahan di daerah sini, Mas Danang. Loh, berarti Pak Kevin juga yang menyuruh mereka untuk warga menjual tanahnya dengan cara dipaksa. Hah? Secara paksa, Mas Danang. Sebentar, Mas Danang. Ini maksudnya gimana, Mas Danang? Jadi gini Pak Kevin, kemarin mereka berdua ini nyamperin saya. Kebetulan mereka juga diantar dengan orang sini, si Samsul sama si Agung. Mereka awalnya baik-baik, bilang sama saya untuk membeli lahan di sini. Kan lahan di sini ini peninggalan kakek saya. Terus saya melarang mereka, tanah ini nggak akan saya jual. Soalnya tanah ini peninggalan almarhum kakek saya dan saya akan mempertahankannya. Terus mereka mengintimidasi saya sampai mau terjadi kekerasan. Si Agung ini mencekik leher saya. Terus mereka berdua bilang, udahlah, saya nggak mau tahu. Pokok intinya sekarang ya, dia bilang sama Mbak ini, kalau tanah ini sudah sah dijual dan besok akan mengatakan sama bosnya untuk membawa alat berat dan di sini akan diratakan dan rumah saya akan digusur. Iya. Apa benar Pak Kevin? Pak Kevin menyuruh mereka untuk mengintimidasi warga di sini agar tanahnya dijual sama
Pak Kevin, gitu. Enggak Mas Danang, saya nggak pernah nyuruh mereka seperti itu. Tapi Lilis sama Hikmah memang bilang seperti itu, Pak. Buktinya aja saya sampai menginap di sini, Pak, karena saya memang mau jadi saksi, Iya, Pak. benar. Kalau memang Mas ini masih belum mau menjual tanah ini, cuman Lilis sama Hikmah sudah keburu menyampaikan sama Bapak. Bener Pak Kevin. Jadi gini, Mbak Devi ini tadi malam sampai bermalam di musola, Pak. Di musola, Pak. Bayangkan seorang wanita, Pak, demi membela saya, Pak. Sebentar Mas Danang. Bu Lilis, Bu Hikmah, apa benar yang dikatakan Mas Danang ini? Enggak, Pak. Saya saksinya, Pak. Diam. Iya, Pak. Saya gak ada urusan ya sama kamu ya. Oke, Pak. Jawab Bu Lilis, Bu Hikmah. Kan saya sudah bilang kalau di desa ini ada anaknya Pak Burhan. Gimana sih kalian ini? Iya Pak, saya kan nggak tahu Pak kalau ternyata Mas ini anaknya Pak Burhan. Oke, kalau hal itu saya bisa maafkan. Tapi siapa yang nyuruh untuk kalian itu membeli lahan dengan cara mengintimidasi? Jawab Bu Lilis. Sudahlah Pak Kevin. Pada intinya, saya paham kok. Gak akan ada di perusahaan papa saya untuk menyuruh karyawannya itu mengintimidasi orang lain. Saya nggak percaya kok. Bahkan saya nggak percaya kalau Pak Kevin menyuruh mereka. Ya mungkin mereka seperti itu karena mereka mau memenuhi target dan akhirnya kan dapat bonus. Bener nggak, Mbak? Gini ya Mbak, seharusnya kalian sebagai pekerja kantoran harus memahami tanggapan orang lain. Kalau misalkan orang lain itu sudah tidak akan menjual, ya sudah, apa boleh buat, kalian harus mencari lahan lain. Ngerti nggak? Ini tanah, lahan, rumah ini peninggalan almarhum kakek saya, orang tuanya papa saya. Jadi jangan sekali semena-mena siapapun yang kerja di perusahaan papa saya untuk membeli dan berani menggusur ini. Saya nggak mau tahu Pak Kevin. Masalah ini Pak Kevin harus menyampaikan sama papa saya dan mengurusi kedua karyawan seperti mereka ini. Iya Mas Danang. Kalau misalkan dua karyawan ini dipertahankan, saya yakin untuk kedepannya akan terjadi hal seperti ini lagi. Ini kejadian harus dijadikan contoh. Saya nggak mau perusahaan papa saya jelek karena ulah karyawannya. Iya Mas Danang. Saya minta tolong sama Pak Kevin untuk menyampaikan dan memberikan sanksi tegas kepada dua karyawan ini. Iya Mas Danang. Kalian berdua cepat minta maaf kepada Danang, ke Mas Danang. Mas apa? Jangan minta maaf sama saya. Minta maaf saja sama papa saya dan sampaikan apa yang seharusnya kalian sampaikan. Sampaikan kalau kalian sudah mengintimidasi saya dan memaksa saya dan mengancam saya. Ngerti? Iya Mas. Saya sekali lagi minta maaf Mas Danang. Ini bukan kesalahan Pak Kevin, cuman kesalahan Pak Kevin aja yang kurang mengarahkan dua karyawan ini. Terang-terangan aja Pak Kevin, saya salut sangat dengan Mbak Devi ini. Mbak Devi orang yang bekerja kantoran, tapi dia itu paham bagaimana caranya dia itu menghargai orang. Kalau sudah tanggapan orang ini menjelaskan bahwa dia tidak akan melepaskan haknya di sini, dia akan membela saya. Ya contohnya seperti ini, Mbak Devi sampai bermalam, sampai pakaiannya nggak ganti. Iya Mas Danang, saya mengerti kok. Udahlah, pada intinya saya tidak akan menjual ini, ngerti? Bilang sama papa saya Iya siap. untuk mencari lahan lain. Saya aja diajak ke kota sama papa saya nggak mau karena saya mau bertahan di sini. Ya Mas Danang, untuk Bu Devi saya kasih apresiasi ya karena Bu Devi sudah bisa menghargai orang. Saya bakal naikin jabatan Bu Devi di kantor Sana Jaya. Serius Pak Kevin? Iya Bu Devi. Tapi Pak. Sudah Pak Kevin, kalau masalah pengangkatan jabatan Mbak Devi lebih baik mari kita ngobrol aja di ruang tamu rumah saya ya, meskipun seadanya seperti ini. Siap, Mas Danang. Pak Kevin kan sudah jauh-jauh dari kota, jadi kalau misalkan kita berbincang-bincang di sini kurang etis Pak. Siap Mas Danang. Mari Mbak Devi, Pak Kevin, lebih baik kita ngobrol di dalam aja. Kalian nggak usah ikut di sini aja. Mari. Mas Danang, Ya Pak Kevin. saya mau izin sebentar Mas Danang. Mau ke mereka berdua, mau bicara saya Mas Danang. Oh ya udah silakan.
Permisi ya, Mas. Iya ya. Oh, mari Pak, mari Pak. Aduh, Beb, balik lagi, Beb. Kalian berdua bikin malu ya. Kayak sampah kalian. Lihat aja, saya bakal laporin ke Pak Burhan biar kalian berdua itu dipecat. Tapi, Pak. Gak ada tapi-tapian. Pak. Aduh Beb, gimana ini Beb? Kita dipecat Beb. Iya aduh Beb. Mbak, yang sabar aja. Kita pamit ya, Mbak. Giliran dipecat, malah ninggalin kita. Tadi kan awalnya gara-gara mereka juga kemarin. Iya Beb. Aduh, kita udah gak dapet bonus, terus kita bakalan dipecat Beb. Aduh, terus kita ini pulangnya gimana? Iya. Aduh.